Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan berusaha melanjutkan tren bagus saat melawan Torino pada laga Serie A pekan ini. Seperti yang telah disorot oleh FC Inter 1908, Nerazzurri memiliki rekor head-to-head yang jauh lebih unggul dari Granata. Menurut laporan itu, Inter telah memenangkan 70 pertandingan mereka melawan Torino sejak kedua klub terbentuk. Sementara itu, Torino memenangkan 36 laga dan 49 laga berakhir dengan hasil imbang. Di pertemuan pertama tahun lalu, Inter keluar sebagai pemenang melalui gol tunggal bek Belanda Denzel Dumfries. Torino memiliki musim yang cukup baik musim ini di bawah asuhan pelatih Ivan Juric, namun mereka mulai sulit merasakan kemenangan, di mana mereka telah melalui 6 laga tanpa kemenangan. 3 poin kali terakhir mereka dapatkan saat menundukkan Sampdoria dengan skor 2-1 pada 15 Januari lalu. Pada laga melawan Torino nanti, De Vrij telah dikonfirmasi tidak akan memperkuat Nerazzurri akibat cedera yang didapatkannya saat melawan Liverpool di tengah pekan ini. Marcelo Brozovic, Inzaghi sangat hati-hati melihat kondisi sang pemain. Pemain Kroasia itu terlihat masih melakukan latihan terpisah dengan anggota skuad lain. Brozovic sendiri ditarik keluar di tengah babak kedua saat melawan Liverpool karena mengalami cedera otot ringan. Kondisinya akan terus dipantau menjelang keberangkatan ke kota Turin. Di sisi sayap, Denzel Dumfries dan Ivan Perisic masih menjadi unggulan untuk mengisi pos tersebut. Selain itu, Danilo D'Ambrosio kemungkinan akan mengisi satu tempat di lini belakang, dan Lautaro Martinez berpeluang besar menjadi duet Edin Dzeko di lini serang. Correa dan Sanchez akan bersiap dari bangku cadangan. Inter Milan bisa memanfaatkan situasi di Chelsea yang tengah menderita karena dibekukan dengan membajak gelandang mereka N'Golo Kante yang sejak lama diincar oleh Nerazzurri. Seperti yang diketahui, aset pemilik Chelsea Roman Abramovich telah dibekukan oleh pemerintah Inggris menyusul invasi Rusia terhadap Ukraina. Abramovich merupakan salah satu oligarki Rusia yang dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sanksi tersebut diprediksi bakal membuat The Blues mengalami krisis hebat. Sebagaimana yang dilansir La Gazzetta dello Sport bahwa situasi di Stamford Bridge yang masih simpang siur tentunya akan mendorong para pemain mereka meninggalkan klub, termasuk masa depan Kante yang tentu saja akan terdampak. Kante diyakini akan mencari cara untuk segera hengkang demi mencari proyek yang lebih stabil di tempat lain, dan Inter bisa menjadi tujuan yang menarik baginya. Kontrak N'Golo Kante dengan The Blues akan habis pada 2023 dan dia bisa didapatkan dengan biaya murah di musim panas mendatang mengingat situasi di Chelsea. Sementara itu, Inter juga dapat melihat peluang untuk memulangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Nerazzurri bisa lakukan jika Chelsea mau meminjamkan Lukaku dan gaji Lukaku bisa disesuaikan dengan budget Inter. Untuk permasalahan gaji, Lukaku sudah setuju dan saat ini Inter hanya bisa memantau kondisi Chelsea untuk bisa merealisasikan kepulangan Lukaku. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain Leandro Paredes pada musim panas 2022. Nerazzurri bakal melakukan penyegaran di lini tengah. Ada beberapa nama yang telah dipertimbangkan untuk direkrut dan Paredes kembali masuk dalam radar transfer Inter jelang pembukaan bursa transfer musim panas. Sebagaimana yang dilansir La Gazzetta dello Sport bahwa Inter sekali lagi melihat Leandro Paredes sebagai opsi yang menarik untuk memperkuat lini tengah. Inter pernah menginginkan pemain asal Argentina itu selama jendela transfer musim panas 2020 lalu.
Kala itu PSG bahkan melayangkan penawaran tukar guling dengan Inter yang melibatkan Brozovic dan Paredes. Sebelum merekrut Paredes di musim panas nanti, Inter Milan terlebih dahulu akan melepas 3 gelandang, yakni Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, dan Matías Vecino untuk memberi ruang di lini tengah. Pelepasan Arturo Vidal dan Matías Vecino dapat melonggarkan beban gaji Inter sekitar 10 juta euro, dan angka ini sudah cukup untuk bisa mengontrak Leandro Paredes yang saat ini mengantongi gaji 7 juta euro per musim di Paris Saint-Germain. Mantan bek Inter Riccardo Ferri mengatakan bahwa tidak akan mudah bagi Edin Dzeko untuk bisa menaklukkan bek Torino Gleison Bremer ketika Nerazzurri bertemu dengan Granata pada laga lanjutan Serie A pekan ke-29. Dalam sebuah wawancara dengan Tuttosport, Ferri menjelaskan bahwa Edin Dzeko adalah pemain yang sulit untuk dihentikan oleh bek manapun. Tetapi perlu diingat bahwa dia juga tidak akan mudah melawan bek Torino Gleison Bremer. Dzeko adalah penyerang yang mampu menyulitkan semua orang, tetapi kebalikannya tidak akan mudah baginya berhadapan dengan Bremer, ujar Ferri. Solusi taktis bagi Nerazzurri adalah dengan berupaya memancing pemain Brasil itu sedikit keluar dari sarangnya untuk kemudian memberi ruang bagi yang lain. Ini akan menjadi duel yang menarik. Bremer telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Inter, dan Riccardo Ferri yakin bahwa sudah saatnya bagi sang bek untuk bermain di klub top Eropa karena ia memiliki keahliannya yang nyaris lengkap. Dia adalah pemain untuk klub top lengkap dengan keterampilan taktis individu. Dia dapat dengan mudah masuk ke dalam skuad tim manapun. Inter telah menetapkan harga 20 juta euro untuk striker muda Italia Andrea Pinamonti yang saat ini dipinjamkan ke Empoli. Seperti dilaporkan oleh FC Inter News, Inter memandang Andrea Pinamonti sebagai bagian penting dari rencana Inter musim panas nanti, karena sang pemain mempunyai banyak peminat yang bersedia membayar mahal untuknya. Fiorentina adalah tujuan yang sangat mungkin untuk Pinamonti. Juga ada Torino yang akan kehilangan Andrea Belotti. Inter juga bisa menggunakan striker itu sebagai bagian dari kesepakatan untuk Gleison Bremer. Di luar Italia ada Sevilla, Real Betis, dan Valencia yang semuanya telah mengutarakan ketertarikan mereka. Inter menganggap harga 20 juta euro adalah hal yang wajar. Pemain muda Italia ini telah menunjukkan kualitasnya sejauh musim ini dengan mencetak 9 gol untuk Empoli dan kemungkinan akan mencetak 2 digit sampai akhir musim ini. Dilansir dari Transfer Market melalui FC Inter News melaporkan bahwa sampai Giornata 28, Inter masih menempati rataan penonton tertinggi di Serie A. Stadion di Italia saat ini telah boleh diisi dengan kapasitas 75%. Pihak otoritas Lega Serie A tak lama lagi akan membuka kapasitas stadion hingga 100%. Para pendukung Labenia Mata memimpin jumlah penonton terbanyak yang hadir di stadion dengan rata-rata 37.333 dengan total jumlah penonton 522.665. Di posisi kedua ditempati penggemar AS Roma dengan rataan 36.921. Namun dengan jumlah total penonton yang lebih tinggi 553.819. Milan berada di posisi ketiga dengan rata-rata 36.018 penonton.